Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan slider produk pada situs toko online WordPress kita. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yohana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan slider produk pada situs toko online WordPress kita. Mari kita mulai. Pada video tentang praktek online sebelumnya, kita telah membahas diantaranya tentang apa itu e-commerce, kemudian keuntungan berjualan online, dan apa yang kita butuhkan untuk memulai toko online. Kemudian pada praktek membuat toko online, kita juga telah membahas beberapa hal tentang toko online ini, diantaranya tentang instalasi WordPress dan plugin WooCommerce, kemudian pengaturan WordPress dan WooCommerce-nya, kemudian tema dan plugin pendukung untuk WooCommerce, seperti ongkir jasa pengiriman dan payment gateway. Nah, lebih detail mengenai topik-topik di atas bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya tentang membuat toko online. Dan kali ini kita akan membahas tentang slider produk. Mengapa kita harus menambahkan slider produk? Nah, dengan menambahkan slider produk bisa membuat toko online kita menjadi lebih menarik. Nah, selain itu bisa juga untuk mengenalkan produk yang sedang dipromosikan, produk dengan penjualan terbanyak, atau produk andalan misalnya. Nah, konten atau produk yang ditampilkan pada bagian slider produk ini dapat mencuri perhatian pengunjung lebih besar daripada konten atau produk yang lainnya. Kita langsung saja pada praktek membuat slider produk untuk toko online kita. Nah, untuk membuat slider produk ini, kita akan gunakan plugin. Kita install dulu pluginnya. Kita cari untuk slider produk. Kita akan gunakan plugin product slider for WooCommerce. Kita install. Kemudian tunggu sampai proses pemasangannya selesai. Kemudian kita aktifkan. Nah, setelah aktif, produk slider ini akan menambahkan menu baru pada sidebar admin area, kemudian masuk pada menu all slider atau langsung pada add new untuk menambahkan. Nah, di sini kita belum membuat slider satupun, kita buat dengan mengklik add new, kemudian kita tambahkan judulnya, misalnya kita beri nama slider produk. Kemudian di bawah ada slider setting. Jadi untuk plugin ini ada yang versi Pro dan ada yang versi gratisnya. Untuk versi Pro ini bisa berdasarkan kategori, tapi untuk versi gratisnya hanya berdasarkan produk. Kemudian layout presetnya ini slider atau bisa grid juga. Untuk grid ini untuk versi yang Pro. Kemudian temanya ini bisa kita lihat juga, ada itu yang versi gratisnya ada 3 versi, tapi untuk versi yang Pro-nya ini bisa banyak tema. Nah, kita lihat dulu previewnya. Nah, previewnya nanti bisa seperti ini. Kemudian filter produknya bisa berdasarkan latest atau featured. Bahkan untuk versi Pro ini bisa berdasarkan yang lainnya juga. Kemudian untuk hide out of stock produk ini untuk menampilkan misalnya yang stoknya habis kita tidak tampilkan. Kemudian untuk yang hide on sale produk ini untuk versi Pro, kemudian untuk kolomnya. Nah, ini untuk versi desktop, kemudian versi tablet dan versi mobile. Nah, kita biarkan saja default, kemudian limitnya ini bisa menampilkan 16 produk misalnya, atau 20 produk misalnya. Ini kita bisa sesuaikan. Kemudian order by-nya ini untuk pengaturan pengurutan berdasarkan apa? Bisa berdasarkan ID, berdasarkan tanggal, atau random, berdasarkan title, berdasarkan judul produk, atau berdasarkan pada tanggal modified produk itu. Kemudian ordernya descending atau ascending. Kemudian pre-ordernya ini untuk pre-order ini kita disablekan saja. Nah, ini bisa kita lihat previewnya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya di navigasi selanjutnya dan sebelumnya, nah kemudian bisa juga kita setting juga untuk control slidernya. Autoplay-nya ini kita bisa disablekan atau diaktifkan. Kemudian kalau diaktifkan ini ada pengaturan untuk autoplay-nya. Kalau tidak diaktifkan ini ada pengaturan untuk kecepatan slidernya.
Misalnya ini kita akan aktifkan. Slider speednya ini kita biarkan default, kemudian pause on hopper. Ini jadi ketika mouse-nya di hopper ke produk tersebut, ini autoplay-nya akan berhenti. Kemudian infinite loop untuk looping secara tidak terbatas. Kemudian slider direction-nya bisa right to left atau left to right. Kita biarkan right to left. Kemudian row-nya ini untuk versi Pro. Navigation-nya, nah untuk navigation-nya itu bisa kita tampilkan, bisa kita sembunyikan, atau bisa disembunyikan hanya untuk di versi mobile saja. Nah, kalau tidak ditampilkan misalnya, maka untuk tombol previous dan next-nya menjadi tidak ada. Kemudian selanjutnya untuk pagination juga ini bisa kita tampilkan atau tidak ditampilkan. Kalau di hide, contohnya ini pagination di sebelah sininya yang di bagian bawah ini menjadi tidak ada. Nah, tapi kita akan tampilkan untuk navigation dan pagination-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah warna tombol navigasi dan pagination-nya, tapi kita akan biarkan default. Kemudian untuk miscellaneous, untuk swipe dan mouse draggable ini kita biarkan default. Dan jika kita update preview-nya, maka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian jika sudah, kita tinggal klik terbitkan. Dan ini bisa kita lihat ada shortcut-nya. Nah, shortcut ini yang akan kita tambahkan. Ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masuk, misalnya kita akan tambahkan slider ini pada halaman depan. Nah, untuk halaman depan, menggunakan halaman yang ini, kita sunting. Jadi, untuk menambahkan ini bisa di halaman mana saja sebenarnya. Nah, kemudian misalnya kita tambahkan cari blok untuk shortcode. Nah, kita masukkan. Kemudian kita masukkan shortcut yang di copy dari produk slider tadi. Nah, ini kita akan pindahkan ke bagian atas. Kemudian klik perbarui. Selanjutnya kita bisa lihat halaman, misalnya kita akan lihat di tab baru, maka produk slidernya sudah muncul seperti yang kita setting tadi. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa menambahkan slider produk pada situs toko online kita ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas tentang merubah tampilan login WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.